Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Dika Firmansyah. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengembangan cookies dengan substitusi tepung sorghum dan bayam hijau sebagai alternatif cookies tinggi zat besi. Untuk yang pertama, kenapa sih saya memilih topik ini? Yang pertama itu konten saya itu lebih kepada pemenuhan dan pencukupan kebutuhan zat gizi dalam tubuh kita, yang dimana zat besi dalam tubuh itu berfungsi sebagai untuk menjaga sel-sel tubuh kita seperti sel-sel kuku, rambut, ataupun kulit. Zat besi sendiri dalam tubuh juga berperan sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru menuju ke seluruh jaringan tubuh. Zat gizi juga sebagai alat angkut elektron pada metabolisme energi dan sebagai bagian dari enzim pembentukan kekebalan tubuh dan sebagai pelarut dari obat-obatan. Lalu bagaimana jika kita kekurangan zat besi dalam tubuh kita? Ada yang dinamakan penyakit anemia atau defisiensi zat besi. Anemia ini kondisi di mana suplai sel darah merah kita tuh kurang dalam tubuh. Yang dimana dalam tubuh penderita si anemia ini kekurangan oksigen. Yang dimana oksigen ini akan digunakan untuk menghasilkan energi melewati sel-sel darah merah dalam tubuh kita. Dan anemia ini tergolong dapat dikatakan sebagai penyakit yang berbahaya. Untuk berdasarkan riset kesehatan tahun 2013, sebanyak 22,7% remaja perempuan di Indonesia usia 13-18 tahun itu mengalami penyakit anemia. Untuk yang remaja pria, itu sebesar 12,4% di Indonesia. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan zat besi tersebut? Ada salah satu sayuran yang kita tahu tinggi akan zat besi, itu ada sayuran bayam hijau. Kenapa bayam hijau? Karena di sini dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Nelma tahun 2014 mengenai analisis kadar besi pada bayam merah dan bayam hijau. Ternyata bayam hijau memiliki zat besi yang lebih tinggi pada bayam merah, di mana dapat diketahui di sini bayam hijau memperoleh zat besi sebesar 6-8 mg/%, sedangkan bayam merah hanya berkisar sekitar 2-4 mg/%. Lalu apalagi yang bahan pangan yang memiliki zat besi yang tinggi? Ada salah satunya yaitu sorghum. Yang dimana sorghum ini dalam penelitian yang dilakukan oleh Betty tahun 1990, sorghum ini memiliki zat besi yang lebih tinggi dibanding tepung terigu. Itu berkisar sekitar 4,4%, yang dimana tepung terigu hanya berkisar 1%. Sorghum gak hanya punya zat besi yang lebih tinggi daripada tepung terigu sebagai keunggulannya. Zat besi diketahui di sini memiliki daya kembang yang tinggi serta mudah larut dalam air, yang dimana hal ini berpotensi dapat menggantikan penggunaan tepung terigu untuk pembuatan aneka makanan kering maupun basah. Dan alhamdulillahnya di sini di Yogyakarta terdapat petani atau produksi sorghum yang tinggi, yaitu di daerah Gunung Kidul. Setelah tahu akan hal itu, gimana sih cara kita sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang pangan itu dapat mengaplikasikan bahan-bahan tadi untuk menjadi suatu pangan fungsional yang memenuhi kebutuhan zat besi tersebut? Ada salah satu caranya, yaitu dengan mengaplikasikan kepada produk makanan siap saji atau siap santap, atau yang bisa kita katakan produk cookies. Kenapa memilih cookies? Karena pada umumnya cookies hanya dibuat dari tepung terigu saja tanpa adanya tambahan bahan pangan lain yang menunjang atau meningkatkan nilai gizi khususnya zat besi dalam suatu makanan. Dapat diketahui juga bahwa sorghum berpotensi dapat menggantikan tepung terigu sebagai aneka makanan khususnya kue kering tadi. Untuk itu, substitusi zat besi yang ada dalam sorghum
dan bayam hijau ke dalam cookies dapat dijadikan sebagai terobosan baru dalam pengembangan pangan fungsional di era saat ini. Dalam proposal penelitian ini dapat dirumuskan suatu rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana pemanfaatan tepung sorghum dan bayam hijau sebagai suatu produk pangan yang fungsional. Dan yang kedua, bagaimana formula produk cookies substitusi tepung sorghum dan bayam hijau yang tepat. Dan yang ketiga, bagaimana penerimaan konsumen terhadap produk cookies yang disubstitusi oleh tepung sorghum dan bayam hijau. Dan yang keempat, apakah terdapat pengaruh pada penambahan bubur bayam hijau dan tepung sorghum terhadap peningkatan kandungan zat besi yang ada di dalam produk cookies yang dihasilkan. Untuk selanjutnya itu ada batasan masalah. Yang pertama itu ada biji sorghum yang digunakan adalah biji sorghum yang berasal dari desa Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta. Untuk yang kedua itu ada bayam hijau yang digunakan itu berasal dari pasar Giwangan yang dibeli dari pedagang di pasar Giwangan. Untuk yang ketiga itu ada penelitian ini hanya meneliti kadar kandungan gizi yang meliputi kadar zat besi, kadar air, kadar abu, kadar lemak, protein, dan karbohidrat. Dan kedua itu ada sifat organoleptik yang berupa uji kesukaan pada produk cookies yang disubstitusikan dengan tepung sorghum dan bayam hijau. Dan untuk selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu adalah mengetahui kandungan zat besi yang terdapat pada cookies substitusi tepung sorghum dan bayam hijau dengan formulasi yang berbeda. Untuk yang kedua, itu adalah mengetahui tingkat kesukaan masyarakat terhadap cookies yang disubstitusi dengan tepung sorghum dan bayam hijau yang tinjau dari warna, aroma, rasa, dan tekstur. Untuk yang ketiga, itu adalah menentukan formulasi cookies yang paling disukai dari segi warna, aroma, rasa, dan tekstur, dan terbaik berdasarkan kadar kandungan gizinya. Untuk yang terakhir itu ada manfaat penelitian. Bagi si peneliti itu menambah pengetahuan peneliti tentang pengolahan substitusi tepung sorghum dan bayam hijau sebagai bahan pembuatan cookies tinggi zat besi. Untuk bagi pendidikan itu menambah pengetahuan penelitian tentang uji organoleptik, analisis proximat, dan pengujian kadar zat besi pada cookies yang disubstitusikan dengan tepung sorghum dan bayam hijau. Bagi masyarakat itu memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang inovasi baru di dalam pengolahan pangan, khususnya memanfaatkan tepung sorghum sebagai bahan pangan lokal dan bayam hijau dalam bahan pembuatan cookies agar dapat menjadi komponen penting pangan fungsional dan dapat meningkatkan nilai gizi produk cookies yang memiliki zat besi yang tinggi. Untuk referensi yang saya dapat itu pada referensi penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati tahun 2019 yang penelitiannya berjudul Produk Biskuit Sumber Zat Besi Berbasis Bayam dan Tepung Sorghum sebagai Makanan Tambahan Ibu Hamil. Dalam penelitiannya didapatkan hasil yang positif kepada kadar zat besi yang dimana dihasilkan kadar zat besi sebesar 12,66 mg dalam sajian 60 gram. Untuk yang kedua, itu ada dari penelitian Febriana Mukhtar tahun 2017 yang penelitian berjudul Pengaruh Penambahan Bayam sebagai Sumber Zat Besi Alami dalam Pembuatan Kerupuk Stik, yang dimana dalam penelitian ini diketahui semakin meningkatnya konsentrasi penggunaan bayam ditambahkan semakin meningkat pula kadar zat besinya. Dan selanjutnya itu ada penelitian dari Etika tahun 2018 itu mengenai penambahan sorghum dalam pembuatan egg roll. Di penelitiannya itu menyatakan bahwa terdapat penambahan zat besi pada produk egg roll itu dengan menggunakan imbangan 80% tepung sorghum. Nah, untuk selanjutnya ada penelitian dari Endah Wulandari tahun 2017. Dalam penelitiannya yang berjudul Sosialisasi Cookies Sorghum sebagai Cemilan Sehat di Desa Sayang, Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kenapa saya memilih referensi ini? Karena saya akan melihat apakah penggunaan tepung sorghum ini dapat diterima oleh masyarakat dalam pembuatan cookies khususnya. Ternyata dalam penelitiannya di Desa Sayang, Jatinangor, Kabupaten Sumedang ini mendapatkan nilai 84% bahwa masyarakat di sana itu suka akan cookies yang dihasilkan dari tepung sorghum. Terus selanjutnya bagian metode itu ada desain penelitian.
Untuk desain penelitian saya menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL, di mana melakukan dengan 3 perlakuan atau 3 formulasi. Untuk formulasi yang pertama itu penambahan tepung sorghum sebanyak 40% dan bayam hijau sebanyak 10%. Untuk yang perlakuan yang kedua itu ada penambahan tepung sorghum sebanyak 35% dan bayam hijau sebanyak 15%. Untuk yang ketiga itu ada penambahan tepung sorghum sebanyak 30% dan bayam hijau sebanyak 20%, dan ini dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. Terus selanjutnya ada tahapan penelitian. Untuk yang pertama itu ada pengambilan dan preparasi sampel. Untuk sampel yang digunakan itu ada bayam hijau dan tepung sorghum. Nah, untuk tepung sorghum, saya mendapatkan dengan membeli biji sorghum dari petani asal Pandawaharjo, Sleman, Yogyakarta. Dan untuk bayam hijau, saya dapatkan dari Pasar Giwangan dengan membeli dari pedagang yang ada di Pasar Giwangan yang menjual bayam hijau. Untuk yang kedua itu ada pembuatan tepung sorghum dan bubur bayam hijau. Untuk pembuatan tepung sorghum ini, biji sorghum yang saya dapatkan itu dilakukan penyosohan atau disosoh dan dilakukan penampungan dengan kerapatan 80 mes. Untuk yang ketiga itu ada pembuatan cookies. Untuk pembuatan cookies itu saya mengacu pada proses pembuatan cookies pada umumnya, yang dimulai dari pencampuran bahan, pencetakan, dan pemanggangan. Untuk tahapan analisis, di sini saya menggunakan 3 jenis tahapan analisis. Untuk yang pertama itu ada analisis kadar zat besi, yang di sini untuk analisis ini saya menggunakan alat yang dinamakan itu ada alat spektrofotometri serapan atom atau SSA. Untuk yang kedua itu ada analisis proximat, yaitu saya meneliti itu ada kadar air yang menggunakan metode oven, kadar abu, kadar lemak yang menggunakan metode Soclete. Untuk ketiga metode ini saya berpacu pada metode dari AOAC tahun 2005. Selanjutnya itu ada kadar protein yang menggunakan metode Kejaldal dan kadar karbohidrat yang menggunakan metode by different. Nah, untuk selanjutnya ada uji organoleptik atau uji kesukaan. Nah, pengujian ini melibatkan 25 orang panelis agak terlatih yang terdiri dari mahasiswa dan dosen teknologi pangan UAD. Nah, untuk proses uji organoleptik ini, panelis akan diberikan kertas kuesioner yang dimana ada 5 kategori penilaian. Ada 5, 4, 3, 2, 1. Dan untuk 5 itu untuk sangat suka, 4 itu untuk suka, 3 untuk netral, 2 untuk tidak suka, dan 1 untuk sangat tidak suka. Dan untuk yang terakhir itu ada analisis data, yang dimana data variabel kimia atau data dari kandungan gizi yang didapatkan dianalisis menggunakan uji F pada taraf kepercayaan 95%. Dan juga kandungan gizi itu ditinjau dari syarat mutu cookies yang tercantum dalam SNI tahun 2011. Dan untuk data variabel organoleptik atau ranking kesukaan itu diuji menggunakan uji Friedman atau Friedman test. Berakhirnya presentasi dari saya. Bila ada salah kata, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.